Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9. Kita masuk di pertemuan yang terakhir di bab yang ke-7. Sebelumnya kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama, semoga Allah mudahkan dan memberikan pemahaman kepada kita untuk memahami dan menjalankannya. Memahami kandungan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Ali Imran ayat 159. Ini adalah materi kita di pertemuan ini. Nah, kita mulai. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang qalqalah ya, hukum bacaan qalqalah. Nah, di angka yang ketiga, mari kita mengartikan Az-Zumar ayat 53, An-Najm 3942, dan Ali Imran ayat 159. Kita artikan. Yang pertama, Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Arti perkata atau sering disebut dengan mufradat. Kul artinya adalah katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina orang-orang yang asrofu melampaui batas, ala di atas atau atas, anfusihim diri mereka sendiri. La jangan tafnatu kalian berputus asa, min dari rahmatillah rahmat Allah. Innallaha sungguhnya Allah, yaghfiru dia mengampuni ad-dunuba dosa-dosa, jami'an semuanya. Dia sungguh Allah ya, huwa dia maksudnya Allah, al-ghafur maha pengampun, ar-rahimu maha penyayang. Ini adalah arti perkata atau mufradat. Kalau kita terjemahkan secara lengkapnya, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini potongan yang pertama artinya yang seperti ini. Kemudian, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Berrahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Kita ulang, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim, sungguh Allah dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua, An-Najm ya, ayat 39, 40, 41, 42. Wa'an dan bahwa laisa tidak lil insani bagi manusia illa kecuali atin ma apa yang sa'a ia usahakan. Wa anna sa'yahu, wa anna dan bahwasanya sa'yahu usahanya, saufa kelak atau bakal, yuro diperlihatkan, summa kemudian, yudzahu diberi balasan kepadanya, al jaza'u balasan, al aufa cukup atau sempurna. Wa anna dan bahwa ila kepada rabbika Tuhan kamu, al muntahaha akhir tujuan atau kesudahan. Terjemah lengkapnya ini saya coba terjemahkan per ayat ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, itu ayat ke-39 ya. Ini 39. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yara, dan
sungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Summa yudzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntahaha, dan sungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu. Ini ayat yang kedua. Pembahasan yang kedua. Yang pembahasan ayat yang ketiga adalah Ali Imran ayat 59. Kita coba baca terjemahnya ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddon ghalidul qalbi, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lang faddu, tentulah mereka menjauhi dirimu. Min haulika, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah fil amri, di dalam urusan itu. Fa'idha azamta, maka apabila sudah membulatkan tekad, fatawakal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, menyukai, menyenangi orang-orang yang bertawakal. Ini Ali Imran ayat 159. Sebenarnya kita sudah bisa tahu ya isinya tentang apa, karena di sini ada bertawakal kepada Allah misalkan ya. Kemudian ayat sebelumnya usaha ya berusaha. Kemudian di ayat sebelumnya Az-Zumar ya. Nah, la taknatu ya. La taknatu, jangan berputus asa. Nah, ini adalah 3 poin penting yang akan kita bahas ya. Kita bahas di kandungan ya, atau isi. Nah, poin 4, memahami kandungan. Pertama, Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Coba cermati gambar. Di gambar yang pertama adalah ini ada seorang laki-laki, kemudian seperti menghadapi masalah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah seorang atlet ya. Sepertinya ini seperti atlet pelari ya. Nah, di sini ada keterangannya. Gambar yang pertama adalah Allah melarang hambanya berputus asa. Ini gambar anak yang berputus asa ya. Kan tetapi Allah melarang ya. Kemudian yang kedua, seorang mukmin senantiasa memohon rahmat. Ini berdoa sebelum melakukan sebuah kegiatan. Artinya dia optimis ya, penuh optimis. Ini adalah gambaran dari kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Kita masuk. Di dalam ayat ini Allah menyuruh hambanya yang melampaui batas. Ini adalah poin yang pertama ya, melampaui batas. Maksudnya apa melampaui batas di sini? Melampaui batas di sini artinya adalah orang yang ya melakukan dosa ya, orang yang berdosa. Orang yang melakukan dosa, melanggar hukum Allah, ini disebut oleh Allah orang yang melampaui batas. Akan tetapi Allah memerintahkan tidak berputus asa. Artinya apa? Ketika melakukan perbuatan dosa, maka orang tersebut jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni semua dosa, asalkan hambanya itu mau bertaubat. Nah, ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah, hubungannya dengan Allah ya. Misalkan ya, naudzubillah, semoga tidak ya, kita meninggalkan sholat seperti itu misalkan. Nah, kita dengan cara bertaubat, minta ampun, beristighfar, taubat. Taubat itu adalah ada 3 poin penting ya. Yang pertama, menyesali perbuatan. Kemudian 2 ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, mengikuti kebajikan. Nah, ini poin taubat ya. Ini kita harus diingat, ada 3 poin bertobat. Orang dikatakan bertaubat dengan taubatan yang sebenarnya atau taubat nasuha. Itu ada 3 poin. Yang pertama, orang itu menyesal. Kemudian kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dan yang ketiga, menyertai mengikuti dengan perbuatan kebajikan.
Nah, ada 3 poin itu ya, sehingga orang tersebut disebut dengan orang yang bertaubat. Itu ketika melakukan kesalahan kepada Allah, terhadap Allah ya, hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan manusia, kita bertobat kemudian kita meminta maaf kepada orang tersebut. Ini ada sebuah ayat ya dalam surat Yusuf ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, ini adalah peringatan bagi kita, tidak boleh berputus asa. Karena yang berputus asa adalah orang-orang kafir. Kita lanjut ke ayat berikutnya, surat An-Najm. Ini adalah gambar yang pertama, gambar anak-anak ya sedang berangkat sekolah dengan masya Allah ya. Ini menyusuri sebuah jembatan. Yang kedua adalah seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Nah, kalau kita lihat dari kedua gambar ini menunjukkan apa anak-anak? Tepat sekali, menunjukkan adanya usaha ya. Ini mereka berusaha untuk berangkat sekolah, ini berusaha untuk bekerja di sawah. Kita masuk di materinya. Nah, mulai ayat ini Allah berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang berusaha keras. Ini perlu kita garis bawahi, berusaha keras. Berusaha dengan keras. Setiap usaha atau ikhtiar. Nah, jadi kalau ada yang menyebut ikhtiar itu adalah usaha, usaha seseorang. Nah, bagaimana supaya Allah membalas dengan balasan yang sempurna? Ada satu syarat, yaitu harus dengan niat karena Allah semata. Artinya apapun yang diperbuat oleh manusia, niatkan karena Allah. Bekerja, niatkan karena Allah. Maksudnya karena Allah itu apa? Ya, kita niatkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga itu karena Allah, bukan untuk sebuah tujuan jelek atau tujuan kemaksiatan. Misalkan contoh, untuk meraih surga seorang hamba itu perlu ikhtiar. Kemudian dalam mencapai cita-cita juga kita harus berikhtiar sekuat tenaga. Segala urusan, segala cita-cita akan bernilai ibadah jika niatnya lurus karena Allah. Dengan ikhtiar sekuat tenaga dan niat yang benar, maka serta berdoa kepada Allah, insya Allah kesuksesan akan kita dapatkan. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kita untuk berusaha keras dengan berikhtiar. Ingat ya, nah, berikhtiar. Kemudian ayat yang ketiga, Ali Imran ayat 159, pembahasan C. Coba kita cermati. Yang pertama adalah ini ada seorang peternak kuda ya. Yang kedua adalah ini seperti anak sekolah ya, anak sekolah yang melihat pengumuman ya, pengumuman. Nah, ini apa maksudnya? Nah, ini seorang peternak kuda, dia kan sudah berusaha ya, kemudian setelah menjaga kudanya, ini kudanya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh peternak ini? Menyerahkan hasil kepada Allah ya. Iya. Artinya ketika sudah berusaha dengan keras, sudah menjaga kudanya, nah seperti itu, hasilnya itu serahkan kepada Allah. Sama dengan gambar yang kedua. Nah, ini ada siswa sudah berusaha mengerjakan, misalkan ya, ini misalkan penerimaan mahasiswa baru seperti itu misalkan. Ini mereka melihat pengumuman ya, atau ujian nasional ya, ujian nasional, kemudian melihat pengumuman ataupun itu, yang penting mereka sudah berusaha. Setelah itu mereka usahanya, hasilnya mereka pasrahkan kepada Allah. Itu namanya adalah berikhtiar. Bertawakal. Kita masuk di pembahasan. Nah, ayat ini mengandung pesan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kepribadian yang lemah lembut. Jelas ya, karena Nabi itu uswah hasanah, contoh yang paling baik. Kemudian santun dan berbudi pekerti luhur, akhlak mulia. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memaafkan dan memohon ampun atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini walaupun perintah ini sebenarnya untuk Nabi Muhammad, akan tetapi kita pun terkena hukumnya karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad.
Kemudian Allah juga mencintai orang-orang yang bertawakal. Artinya apa? Tawakal adalah menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini satu kesatuan ya anak-anak. Maksudnya ketika orang itu bertawakal, orang itu menyerahkan hasil kepada Allah, dia juga harus berikhtiar. Berikhtiar dengan sekuat tenaga, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itu artinya adalah bertawakal. Dari ketiga ayat ini, ketiga pembahasan. Jadi ayat yang pertama menjelaskan tentang optimis, tidak boleh berputus asa. Kemudian perintah untuk selalu berikhtiar, bekerja dengan keras. Kemudian perintah untuk bertawakal. Semoga di akhir pembahasan ini kita meminta kepada Allah supaya kita jadikan orang-orang yang senantiasa memiliki sifat optimis, dijauhkan dari putus asa, dari pesimistis. Kemudian Allah jadikan kita orang yang pekerja keras dan bertawakal kepada Allah. Sekian pembahasan di bab yang terakhir ini. Jangan lupa untuk pertemuan depan kita sudah masuk di PAS ya, penilaian akhir semester. Jangan lupa kalian pahami kisi-kisinya, kemudian berikhtiar dengan belajar, dengan berdoa, kemudian optimis, dan juga ketika itu sudah selesai, kalian sudah melakukan usaha itu dengan baik, maka bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.